Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan analisis dari beberapa altcoin dari request teman-teman ya. Di sini saya sudah mempersiapkan ada 4 buah altcoin yang akan saya coba berikan analisisnya, yaitu Ethereum, BNB, Solana dan juga Floki. Sekarang saya akan mulai dari Ethereum terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa Ethereum telah breakdown dari trendline-nya yang ada di sini ya, teman-teman. Sekilas jika kita lihat di sini Ethereum itu cukup mirip ya dengan Bitcoin, di mana candlestick atau patternnya cukup hampir mirip dengan Bitcoin. Di mana di sini juga ada sebuah pola yang cukup mirip dengan Bitcoin, yaitu ada head and shoulders ya teman-teman. Dan kita telah breakdown dari pola head and shoulders daripada Ethereum. Jadi menurut pola yang ada di sini, kita mungkin akan menjumpai penurunan sampai pada harga $1.265. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah support, karena saya melihat ada support yang terbentuk dari level bottomnya. Itu kita bisa tambahkan support yang ada di sini ya teman-teman, dimana ini cukup pas sekali. Jadi untuk trend di sini mungkin kita hapus saja karena sudah lewat dan sudah terbreakdown. Jadi di sini kita punya support yang baru untuk Ethereum. Coba saya lihat dalam time frame 1 week biar agak jelas dikit. Di sini kita punya sebuah pola atau support dari Ethereum ya teman-teman, pada harga sekitar 1.500-an dolar ya, 1.550 mungkin ya sekitarnya. Di 1.500 dolar di sini menjadi support daripada trendline Ethereum teman-teman. Jadi level ini sungguh sangat penting, karena jika sampai trendline di sini tertembus, kita mungkin akan mengalami dam yang cukup dalam untuk Ethereum, yaitu yang pertama bisa dipertimbangkan adalah level daripada head and shoulders yang tadi terbentuk ya, yaitu di level 1267. Kemudian ada juga pola dari di sini ada descending triangle, di mana di sini juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi suatu pola ya. Jadi ada beberapa buah pola yang bisa kita jadikan acuan dari Ethereum. Di sini ada semacam descending triangle. Kemudian jika kita ukur menggunakan descending triangle, maka kita akan menemui penurunan yang lebih dalam, yaitu pada level 470-an, dan itu cukup dalam sekali ya teman-teman. Tetapi sepertinya cukup sulit kalau untuk sampai ke harga di bawah 1.000 kembali. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika Bitcoin sampai breakdown jauh, maka altcoin tentunya pasti akan berimbas turun dalam juga. Tetapi untuk area sekarang, area realistis yang mungkin terjadi adalah koreksi pada level head and shoulders, yaitu di area 1.200-an tadi. Mungkin itu masih wajar ya. Kemudian kita lihat bahwa di sini Ethereum sudah breakdown dari EMA ribbon juga ya teman-teman, udah ada di bawah EMA ribbon, dimana itu juga cukup buruk tentunya bagi Ethereum. Untuk candlesticknya di sini juga masih belum ada tanda-tanda penguatan atau bullish ya, karena di sini terus melakukan penurunan, semalam juga melakukan penurunan dan mendekati support yang ada pada level 1583. Kemudian kita coba lihat potensi lainnya. Coba kita lihat pada time frame yang lebih besar di 1 bulan. Untuk time frame 1 bulan kita ada di zona EMA ribbon. Jadi masih ada kemungkinan kita akan bergerak pada area yang ada di EMA ribbon di sini, karena area EMA ribbon di sini cukup memberikan support yang cukup baik untuk Ethereum, karena kita belum melihat Ethereum breakdown dari area EMA ribbon. Kalau sampai breakdown di area bawah EMA ribbon di sini, tentunya akan terjadi suatu bearish momentum untuk Ethereum yang sangat berkepanjangan. Kemudian saya mau lihat pada time frame 4 jam. Di sini ada sebuah candlestick yang cukup bullish ya untuk Ethereum. Ada sebuah doji di sini, bisa kita sebut hammer candle di sini ya, sangat gede sekali untuk hammer candlenya.
Mungkin kita bisa lihat volumenya. Untuk volume sebenarnya belum cukup bagus, cuma di sini sudah menjadi indikasi atau potensi karena terbentuknya candle yang cukup bullish ya untuk Ethereum di tempo 4 jam. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek, entah itu dalam kurun waktu 1 hari atau beberapa jam gitu, mungkin akan ada sebuah bullish momentum dari Ethereum, di mana candlestick di sini cukup memberikan pengaruh yang bagus sepertinya. Mungkin kita bisa melihat suatu kenaikan yang cukup bagi Ethereum ya dari level ini. Jika kita lihat dari titik breakdownnya ya, coba kita lihat dari Fibonacci-nya di sini. Jika kita bisa melakukan pantulan daripada Ethereum, mungkin kita bisa naik sekitar pada area golden pocketnya ya, di area 1700 sampai 1737 kurang lebih. Di situ mungkin kita bisa mencari peluang mulai dari sini ya teman-teman, dimana ada sebuah gain sekitar 5% yang mungkin kita bisa ambil jika kita bisa mengunjungi area golden pocket. Oke, kemudian coba saya turunkan ke time frame yang lebih kecil. Mungkin ada sebuah pola yang tercipta di sini ya. Di sini harusnya ada sebuah pola bullish divergence ya, dari level di sini harusnya ada sebuah bullish divergence. Oke, kita lihat ada ya, ada sebuah bullish divergence yang tercipta di sini, sehingga kemungkinan kita bisa melihat suatu kenaikan yang cukup lumayan, mungkin sampai area golden pocket tadi. Di sini juga sudah ada trendline yang tertembus dari resisten lokalnya, jadi ada potensi bagi Ethereum untuk mencoba naik ke area golden pocket ya, paling enggak ya. Kita belum tahu apakah bisa sampai area resistennya kembali, karena semua itu juga tergantung dengan Bitcoin tentunya, karena Bitcoin semalam juga meretest supportnya yang ada pada area 25.200 kurang lebih ya. Jika Bitcoin up, tentunya altcoin juga akan mengikuti. Tapi di sini khusus untuk Ethereum ada sebuah candlestick yang cukup bullish, dan itu mungkin bisa membawa Ethereum naik ke area golden pocketnya di 1700-an. Itu untuk Ethereum ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat selanjutnya ke BNB. Untuk BNB sendiri sebelumnya saya sudah membuat 2 buah level support yang cukup dalam ya. Level support ini adalah level support yang kemungkinan akan disentuh jika sampai BNB breakdown. Dan di sini yang harus kita garis bawahi adalah kita mempunyai 2 buah level support yang cukup penting, yaitu pada area sekitar 210 ya, 210, dan juga pada area 200 kurang lebih di sini 285. Kenapa saya bagi 2? Karena ada body dan wick candle. Jadi untuk konfirmasi yaitu kita tidak boleh close body candle di bawah 210. Itu catatan ya. 210 bagi BNB tidak boleh close body di bawahnya, karena jika close body di bawah dari 210 itu akan cukup berdampak buruk bagi BNB. Kemudian level support yang bawah adalah 185 kurang lebih. Di sini adalah titik dari level support yang sudah ada di sini, dan itu adalah titik terendahnya dari selama 2021. Karena jika level support dari 185 tertembus, kita akan menjumpai penurunan yang cukup dalam untuk BNB, yaitu level support tentunya yang ada pada 130-an dan titik terendahnya pada awal masa bull run dari BNB di sekitar 40-an dolar ya teman-teman. Itu untuk BNB dari garis besar dari segi supportnya. Kemudian kita mempunyai lokal support yang dibentuk oleh BNB. Di sini kita masih memiliki EMA ribbon yang belum tertembus dari BNB ya teman-teman, dari kemarin dari bulan Juni, karena BNB sendiri terkena dampak dari beberapa news yang kurang enak terhadap Binance, karena beberapa case yang terjadi juga membuat BNB performanya menurun drastis dan cenderung turun daripada beberapa altcoin yang lain. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa BNB belum mampu untuk menembus EMA ribbon dan terjadi breakdown
breakdown ya teman-teman, dari Bitcoin yang breakdown dari area 29.000 kemarin. Di sini kita lihat bahwa BNB juga mengalami breakdown dari descending triangle yang tercipta. Kemudian kita mungkin bisa ukur ya sampai mana ini kemungkinan penurunan yang terjadi. Kita bisa gunakan dari trendline yang tercipta di sini. Kita bisa ukur mulai dari sini, kita pindahkan saja ke bawah. Nah, mungkin kita akan menjumpai suatu penurunan sampai pada level sekitar 180-an atau 70-an. Dari situ mungkin ya kita hanya menciptakan wick baru kemudian mandul kembali. Tetapi itu jika kita lihat dari pola descending triangle. Di sini kita sudah memiliki candlestick yang baru, di mana dalam time frame 1 hari yang sekarang kita lihat bersama, yaitu BNB sudah membentuk suatu candlestick yang cukup bagus ya, di mana menyentuh 210 sebagai supportnya, sempat breakdown semalam ya sedikit di sini sampai area 203, cuma hanya menciptakan sebuah wick, dan dari pantulan tersebut menciptakan suatu candle Morningstar yang cukup bullish di sini untuk BNB itu sendiri. Jadi support di 210 di sini juga lumayan kuat ya, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh close body candle di bawah 210, khususnya pada time frame weekly ya, bukan daily. Dalam time frame weekly tidak boleh close candle di bawah 210, karena jika close di bawah 210 maka kita akan melihat bearish yang cukup kuat bagi BNB. Tetapi di sini dalam time frame 1 hari kita lihat hanya menciptakan sebuah wick dan malah membentuk candlestick yang cukup bullish bagi BNB pada time frame 1 hari, di mana menciptakan Morningstar. Maka di sini mungkin akan ada sedikit pantulan mulai dari sini ya teman-teman. Kita coba lihat pakai Fibonacci. Jika kita lihat pakai Fibonacci, mungkin kita bisa melihat angka pada area golden pocket yang kemungkinan akan disentuh oleh BNB ya, pada area 0,618 untuk Fibonacci-nya, atau di harga sekitar kurang lebih 220-an ya teman-teman. Di sini tertera 222 sampai 226. Mungkin kita bisa melihat BNB menyentuh area EMA ribbon yang ada di sini nantinya. Mungkin tercipta candlestick yang cukup bullish dan kita akan menjumpai penyentuhan daripada EMA ribbon yang ada di sini nantinya. Sekitar 220-an lebih dikit kurang lebih ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk potensi untuk BNB ke depannya. Sekarang kita akan masuk ke Solana. Untuk Solana sendiri sebenarnya masih cukup bagus saya lihat di sini ya teman-teman, dimana kita melihat sebuah lower di sini, kemudian di sini ada higher low, dan sekarang juga menciptakan higher low yang baru. Kita belum breakdown atau lebih rendah daripada higher low yang ada pada level ini, yaitu di sekitar 12 atau 13 dolar ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan suatu trendline bagi Solana. Di sini ada sebuah trendline ya teman-teman. Kita bisa lihat kemungkinan kita akan bermain pada trendline di sini entah sampai waktu yang belum ditentukan, dimana channel di sini ya untuk resist di sini kita bisa lihat bahwa cukup bagus sekali untuk kita pertimbangkan, karena di sini sudah membentuk suatu pola yang tercipta karena breakdown dari supportnya yang ada di sini. Setelah breakdown, kemudian kita tentunya harus mencari titik pantulan ya. Solana mempunyai kemungkinan mungkin nantinya dia bisa koreksi sampai pada level golden pocket ya. Nah, di sini kita lihat golden pocket. Dan sekarang untuk Solana sendiri sudah berada pada area golden pocket ya, di area Fibonacci 0,5 sampai 0,618. Jadi area sekarang mungkin bisa jadi acuan bagi Solana untuk memulai zona akumulasinya, karena dari sini mungkin akan ada pantulan bagi Solana. Tetapi kita juga harus menerapkan stop loss ya teman-teman, karena setiap open posisi apapun itu kita wajib memberikan stop loss, karena tanpa stop loss kita akan tergerus oleh minus yang kita tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Di sini mungkin kita bisa terapkan stop lossnya di area bawah sini lebih dikit ya, di 18,7. Kita mungkin bisa masuk di area 20,
kemudian kita bisa keluar di area 18 kurang lebih ya. Itu mungkin untuk potensi dari Solana dalam jangka dekat ini ya, tidak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oke, coba saya mau lihat pada time frame weekly. Untuk pada time frame weekly sendiri kita masih mencoba untuk menembus EMA ribbon sebelumnya, tetapi di sini kita masih belum berhasil ya, terlihat bahwa Solana belum mampu untuk breakout dari pada EMA ribbon yang ada. Kemudian untuk trendline sendiri di sini pun kita lihat sebenarnya sudah breakout, tetapi kita mungkin masih mau meretest dari Solana di sini ya. Selanjutnya mungkin masih bisa naik kembali daripada retest resisten yang telah tertembus sebelumnya yang sekarang menjadi support ya. Oke, kemudian ada potensi lain dari Solana ya. Saya lihat di sini ada sebuah pola head and shoulders juga. Di sini ada sebuah pola head and shoulders sekarang saya lihat ya, kecil untuk left dan headnya sepertinya, tetapi untuk headnya cukup besar sekali ya teman-teman. Di sini kita lihat kita ada sebuah pola head and shoulders di sini. Jadi kita juga sudah breakout dari pola head and shoulders dan juga trendline dari titik puncak bulurannya. Jadi mungkin itu nilai positif tersendiri bagi Solana ya, karena satu sudah breakout dari trendline, dan juga yang kedua kita sedang meretest support yang tadinya menjadi resisten yang sudah tertembus. Dan untuk head and shoulders ini sendiri kita bisa memiliki potensi kenaikan sampai pada area sini ya, 90 atau 80-an, 90 ya, 90 pada resisten yang ada pada area di sini. Kita mungkin akan meretest area yang ada di sini di sekitar 90-an atau mungkin bisa sekitar 100 ya, atau 80-an, 80 sampai 100 lah kira-kira ya teman-teman. Mungkin itu. Oke, mungkin itu sedikit potensi dari Solana ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan masuk ke Floki. Untuk Floki di sini saya belum melihat ada sesuatu yang cukup istimewa ya teman-teman, karena di sini kita punya resisten area. Kemudian di bawah sini kita juga punya support area daripada wicknya. Kemudian di sini juga kita punya support dari body candle. Saya belum melihat ada suatu potensi untuk membalikan arah. Masih cukup bearish untuk Floki, dimana di sini juga dalam time frame 1 hari di sini membentuk suatu lower low, kemudian di sini juga membentuk suatu lower low yang baru. Belum ada indikasi bullish momentum atau mencoba untuk kenaikan yang berkelanjutan. Kemudian coba saya lihat pada time frame 1 week masih sama ya, belum ada potensi lain. Sepertinya untuk Floki masih belum bisa untuk naik kembali, karena koin seperti ini khususnya ya, koin-koin gorengan seperti ini tentunya harus bergerak jika memiliki fundamental yang bagus. Karena untuk penggerak market daripada koin-koin seperti Floki seperti ini harus didukung oleh beberapa fundamental yang cukup kuat untuk menggerakkan market. Oke, kemudian saya mungkin bisa mencoba beberapa potensi lain daripada Floki ya teman-teman, dimana di sini sebelumnya ada sebuah, mungkin saya lihat dari time frame 4 jam ya. Sebelumnya di sini ada sebuah penurunan yang cukup besar. Kemudian di sini juga ada penurunan yang cukup besar ya teman-teman. Mungkin kita bisa asumsikan bahwa ada sebuah kemiripan pola di sini. Mungkin kita bisa asumsikan untuk kedepannya Floki masih akan seperti itu untuk pola-polanya. Mungkin kita bisa melihat di area ini akan ada suatu sideways area, dan nanti untuk kedepannya akan menciptakan sebuah pola yang mungkin kita bisa jadikan acuan daripada titik di manakah Floki akan breakout ataupun breakdown. Kemudian untuk time frame lebih kecil kita melihat di sini ada sebuah peluang yang cukup bagus. Sepertinya di sini ada sebuah candle bullish, di mana candle di sini membentuk suatu bullish engulfing candle disertai hammer candle yang cukup baik ya teman-teman. Mungkin dari sini kita juga bisa melihat seperti tadi ya, pola yang ada seperti tadi di sini kita bisa terapkan di sini.
Jadi untuk ke depan mungkin peluang yang bisa tercipta daripada Floki yaitu kenaikan untuk menyentuh resisten areanya kembali pada area seberapa ini 2135 kurang lebih ya, di sekitar sini. Mungkin itu potensi yang mungkin terjadi bagi Floki. Coba saya mau lihat indikator RSI-nya untuk penurunan di sini, apakah sudah terjadi suatu bullish divergence. Sepertinya sudah ya teman-teman. Di sini ada suatu bullish divergence bagi Floki. Jadi untuk ke depan mungkin akan cukup bagus untuk Floki jika tidak membentuk suatu lower low daripada RSI yang ada di sini atau lower low daripada candlestick yang tercipta. Asalkan tidak breakdown dari garis bullish divergence di sini, mungkin Floki masih bisa untuk mencoba atau memberikan kenaikannya kembali ya teman-teman. Di sini kita lihat ada bullish divergence, jadi mungkin potensinya ke depan Floki mungkin masih bisa mengalami kenaikan untuk meretest resisten seenggaknya ya. Nah, dari resisten di situ nanti kita bisa lihat lagi apakah mampu untuk breakout dari area trendline resisten yang ada di sini apa tidak. Kalau tidak tentunya pasti akan meretest supportnya kembali. Kalau breakout tentunya kita akan melihat kenaikan yang cukup sangat besar bagi Floki. Oke, mungkin itu sedikit ya analisis tentang 4 buah altcoin dari request teman-teman. Jika teman-teman ingin analisis dari beberapa altcoin, silahkan tinggalkan pada kolom komentar saja. Nanti saya akan usahakan untuk berikan analisisnya. Oke, sampai jumpa pada analisis kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.